Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang beragam pada berbagai sektor industri. Tidak hanya dampak negatif, dampak positif pun dirasakan oleh berbagai sektor industri. Dan berikut kami rangkum untuk Anda, pemirsa, sektor yang mendulang keuntungan di tengah pandemi. Pandemi Corona telah berdampak pada berbagai sektor bisnis. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dan cuti telah meluas di hampir semua negara di dunia. Akan tetapi, tidak semua sektor industri dalam negeri terdampak akibat virus corona atau COVID-19. Sebab di tengah situasi pandemi saat ini masih ada beberapa sektor yang mendapat keuntungan. Beberapa bisnis yang tersungkur akibat COVID-19 ini cukup banyak, mulai dari pariwisata, transportasi, otomotif, properti, manufaktur, pendidikan, jasa keuangan, atau bahkan migas. Sedangkan tingkat keterpurukannya pun juga beragam, ada yang ringan, ada juga yang berat. Selain memberikan dampak negatif pada berbagai sektor industri, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak positif pada berbagai sektor industri. Berikut kami informasikan untuk Anda. Selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung, hampir seluruh masyarakat beraktivitas dan bekerja dari rumah. Sehingga kebutuhan teknologi dan komunikasi menjadi semakin dicari dan dibutuhkan banyak orang. Keperluan akan sinyal dan kuota menjadikan sektor komunikasi diunggulkan di masa ini. Ini mengakibatkan kebutuhan teknologi dan komunikasi memang agak sedikit menguat, akan tetapi sektor lain seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, dan lainnya sangat berdampak. Seperti diketahui, dampak dari COVID-19 membuat seluruh sektor ekonomi terhenti. Saham-saham telekomunikasi melejit lantaran sektor ini tidak terlalu tertekan pandemi corona, seiring tumbuhnya trafik internet dan data. Harga saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis telekomunikasi naik serentak di tengah pandemi corona yang menekan pasar saham. Adapun tren kenaikan saham emiten telekomunikasi dimulai sejak perdagangan 26 Maret 2020. Seperti saham PT Smartfren Telekom Tbk atau Fren yang sejak akhir Maret mengalami lonjakan yang signifikan. Tak hanya Fren, PT XL Axiata Tbk dengan kode emiten XCL, PT Indosat Tbk dengan kode emiten ISAT, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode emiten TLKM, dan beberapa saham telekomunikasi lainnya turut mengalami penguatan sejak 3 bulan terakhir. Di tengah pandemi COVID-19, kinerja emiten kesehatan mencatatkan pergerakan positif dan mengalami rebound. Saat ini sudah banyak rumah sakit yang membatasi konsultasi tatap muka dengan pasiennya. Apalagi jika bukan untuk menghindari resiko penularan virus corona di masa pandemi seperti sekarang ini. Namun di sisi lain, hal ini memberikan peluang bagi penyedia layanan kesehatan digital secara online untuk hadir sebagai solusi terbaik. Tak hanya online, rumah sakit pun ramai dikunjungi karena keterpaksaan pandemi. Apalagi ketidakpastian akan vaksin di masa COVID-19 jadi tidak jelas kapan akan tuntas. Kondisi itu mendorong masyarakat untuk menuju produk layanan kesehatan di tengah ancaman virus corona. Kinerja emiten kesehatan juga didorong kebijakan pembebasan bea masuk yang akan membuat bahan baku obat dan peralatan medis impor menjadi lebih murah. Dengan demikian, rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan ongkos banyak untuk membelinya. Saham-saham seperti PT Siloam International Hospital atau Silo dan Mitra Keluarga Karya Sehat atau Mika pun mengalami peningkatan pada 3 bulan terakhir melebihi biasanya. Industri alat kesehatan, farmasi, obat-obatan mendapatkan permintaan tinggi di masa pandemi karena kebutuhan masyarakat akan barang-barang tersebut tinggi. Alat kesehatan yang dimaksud diantaranya adalah alat pelindung diri atau OPD atau baju hazmat, hand sanitizer, etanol, masker, dan sarung tangan. Kementerian Perindustrian menetapkan industri alat kesehatan dan farmasi ke dalam prioritas pengembangan Making Indonesia 4.0. Program tersebut dimaksudkan agar industri kesehatan dan farmasi dapat memenuhi kebutuhan domestik bahkan ekspor dan memberikan lapangan kerja yang luas. Sektor industri tekstil juga mengalami keuntungan di saat permintaan APD yang melonjak. Emiten seperti Kimia Farma, Kalbe Farma, Unicharm, dan Pan Brother atau PBRX kebanjiran pesanan di masa pandemi, baik obat-obatan maupun alat penunjang seperti masker dan APD. Saham-saham tersebut mengalami penguatan signifikan selama 3 bulan masa pandemi di atas 10 hingga 30%.
Tidak hanya kerugian yang diciptakan COVID-19, akan tetapi masih ada sisi positif yang terangkat akibat pandemi ini. Itu tadi beberapa industri yang berhasil positif di masa pandemi. Semoga ulasan tersebut dapat menambah wawasan Anda. Tetap saksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Berbagai sumber, IDX Channel.